Api di Bukit Menoreh. Cerita, Esa Mintarja. Audiobook, novel silat. Bab 540. Kedua orang itu pun nampak menjadi ragu-ragu. Jika mereka pergi, maka punggungnya akan dapat menjadi sasaran bidik perempuan yang garang itu. Namun Gelagah Putih seakan-akan dapat membaca pikiran kedua orang itu, sehingga karena itu maka ia pun berkata, "Kisanak, pergilah. Istriku tidak akan menyerang kalian dari belakang. Jika ia ingin membunuh kalian, maka ia dapat menyerang dari arah manapun, sehingga tidak perlu membohongi kalian agar dapat menyerang kalian dari belakang." Kedua orang itu masih termangu-mangu sejenak. Baru kemudian sadar sepenuhnya akan keadaan mereka, ketika Rara Wulan berkata lantang, "Cepat pergi. Atau kalian masih akan menantang kami lagi?" Dengan tergesa-gesa keduanya pun segera meninggalkan tempat itu. Mereka pun kemudian berjalan di atas reruntuhan tebing berbatu padas. Beberapa saat kemudian mereka pun turun ke jalan setapak yang melintasi salah satu puncak perbukitan itu dan turun ke seberang, sehingga beberapa saat kemudian keduanya sudah menghilang di balik salah satu bukit di deretan perbukitan yang memanjang ke timur itu. Demikian mereka hilang, maka Gelagah Putih pun berkata, "Aku sudah cemas bahwa kau tidak dapat meredam kemarahanmu. Aku hanya ingin membuat cerita di antara orang-orang yang mengaku murid perguruan Kedung Jati itu. Biarlah mereka bercerita yang satu kepada yang lain, bahwa apa yang mereka saksikan dari para pemimpin yang mengaku murid-murid perguruan Kedung Jati itu masih ada yang setidak-tidaknya mengimbangi, yang juga mengaku bersumber dari perguruan Kedung Jati." Gelagah Putih pun tertawa pula. Katanya, "Nampaknya kau sangat asyik dengan permainanmu itu." "Ya. Ceritanya tentu akan sangat menarik bagi orang-orang yang mengaku murid dari perguruan Kedung Jati. Mereka pun tentu akan membayangkan, jika salah seorang muridnya saja dapat berbuat seperti itu, lalu bagaimana dengan seorang perempuan yang memegang tongkat pertanda kepemimpinan perguruan Kedung Jati." "Aku mengerti. Nah, sekarang kita pergi kemana?" "Kita akan meneruskan perjalanan kita ke Jati Anom." Rara Wulan nampak termangu-mangu, sehingga Gelagah Putih pun bertanya, "Agaknya masih ada yang kau pikirkan?" "Sebenarnya aku ingin melihat sarang orang-orang itu." "Apakah itu perlu?" "Baiklah. Kita melanjutkan perjalanan saja ke Jati Anom. Kita akan singgah di barak Kakang Untara. Kita akan memberitahukan kepadanya tentang beberapa orang yang nampaknya sedang mengamati daerah Prambanan untuk menjadi landasan kekuatan Ki Sabalintang." Rara Wulan mengangguk-angguk. Tetapi kemudian ia pun bergumam, "Setelah peristiwa ini, agaknya mereka akan berpikir ulang untuk mengadakan pemusatan kekuatan di Prambanan sebagai kekuatan yang berada di sisi timur Mataram. Di sebelah timur maupun di sebelah barat Kaliopat." "Ya. Meskipun demikian, sebaiknya Kakang Untara mengetahuinya. Meskipun mungkin Kakang Untara tidak menggerakkan pasukannya, setidak-tidaknya ia dapat mengirimkan petugas-petugas sandinya. Bahkan mungkin sudah ada orang lain yang mempunyai tugas pengamanan di daerah ini. Kakang Untara tentu akan menghubungi mereka." Keduanya pun kemudian meneruskan perjalanan mereka ke Jati Anom. Mereka harus berjalan kembali menjauhi perbukitan itu, turun ke jalan yang lebih ramai menuju ke arah timur. Mereka berharap bahwa di sore hari mereka sudah akan sampai ke Jati Anom. Ternyata di perjalanan selanjutnya mereka tidak mengalami hambatan lagi. Ketika matahari turun, maka mereka pun sudah menjadi semakin dekat. Lewat jalan pintas, maka jaraknya menjadi terasa semakin dekat, meskipun kadang-kadang mereka harus melintas di jalan-jalan setapak yang rumit. Kadang-kadang memanjat tebing, kemudian menuruni jurang yang curam. Tetapi Gelagah Putih dan Rara Wulan sudah berpengalaman menempuh pengembaraan, maka jalan yang sulit itu tidak menjadi masalah bagi mereka. Dengan demikian ketika matahari menjadi semakin rendah, maka Gelagah Putih dan Rara Wulan sudah berada di jalan di luar padukuhan Banyu Asri. Tetapi Gelagah Putih dan Rara Wulan mengetahui bahwa Ki Widura tentu tidak berada di Banyu Asri, tetapi berada di sebuah padepokan kecil peninggalan Kiai Gringsing. Karena itu maka Gelagah Putih dan Rara Wulan itu tidak berhenti di Banyu Asri. Namun karena perjalanan mereka akan lewat dekat di barak pasukan yang dipimpin Ki Untara, maka mereka akan singgah lebih dahulu di rumah Ki Untara. Kedatangan Gelagah Putih dan Rara Wulan di rumah Ki Untara itu memang agak mengejutkan. Ki Untara yang sudah berada di rumah segera menemui mereka bersama Nyi Untara. "Bukankah kalian baik-baik saja?" bertanya Ki Untara.
Bagaimana dengan keluarga di tanah perdikan Menoreh? Kami dan keluarga yang kami tinggalkan baik-baik saja, Kakang. Bukankah Kakang, Bokayu dan seluruh keluarga juga baik-baik saja? Ki Untara mengangguk-angguk sambil menjawab. Kami juga baik-baik saja, Gelagah Putih. Kakang, berkata Gelagah Putih kemudian. Kali ini aku hanya sekedar singgah. Aku harus mengembara lagi mengemban kewajiban. Kali ini aku membawa beban tugas dari Ki Patih Mandaraka yang sedang sakit, serta Kanjeng Pangeran Purbaya. Masih dalam hubungannya dengan tongkat baja putih itu? Ya, Kakang, meskipun dengan cara yang agak berbeda. Gelagah Putih pun kemudian telah menceritakan kepada Ki Untara tugas yang sedang diembannya. Ki Untara dan Nyi Untara mendengarkannya dengan sungguh-sungguh. Demikian Gelagah Putih selesai, maka Ki Untara pun berkata, tugasmu cukup berat, Gelagah Putih. Tetapi tugas ini lebih jelas bagi kami, Kakang. Sebelumnya kami telah gagal mengemban perintah untuk membawa tongkat baja putih yang berada di tangan Ki Sabalintang ke Mataram. Tetapi kau tidak dapat dianggap bersalah, Gelagah Putih, sahut Ki Untara. Siapapun yang mengemban tugas itu, kecil sekali kemungkinannya untuk dapat berhasil. Tugas yang sekarang kau lakukan memang lebih nyata di hadapan kalian, sehingga bagi kalian tugas itu tentu akan terasa lebih mungkin kalian lakukan. Tetapi aku berpesan kepadamu, berhati-hatilah. Kalian jangan terlalu percaya akan kemampuan kalian yang tinggi, karena di muka bumi ini, termasuk bumi Mataram, bertebaran orang-orang berilmu tinggi. Yang tinggi masih ada yang lebih tinggi lagi. Iya, Kakang. Hindari persoalan-persoalan yang tidak perlu dan tidak ada hubungannya dengan tugasmu itu. Iya, Kakang. Pembicaraan mereka pun terputus ketika seorang pembantu di rumah Ki Untara itu menghidangkan minuman hangat serta beberapa potong makanan. Dalam kesempatan itu, Gelagah Putih pun sempat pula melaporkan peristiwa yang terjadi di Prambanan, di sebelah timur Kali Opak. Nampaknya mereka sedang menjajaki kemungkinan pemusatan kekuatan di Prambanan untuk menusuk Mataram dari arah timur. Tetapi mereka menyadari bahwa Kali Opak merupakan benteng yang sangat kokoh bagi Mataram. Karena itu agaknya mereka akan membangun landasan itu di sebelah barat Kali Opak. Nampaknya mereka akan membangun landasan sebagaimana pernah dilakukan oleh Macan Kepatihan di Sangkal Pulung, sahut Ki Untara. Segala sesuatunya terserah kepada Kakang Untara. Baiklah. Aku akan berhubungan dengan Ki Rangga Wirabaya di Kademangan Taji. Ki Rangga berada di Taji dengan pasukannya, yang meskipun tidak begitu banyak, tetapi cukup memadai. Jika ia mengalami kesulitan, ia tentu akan menghubungi aku di sini. Silahkan, Kakang. Mudah-mudahan segala sesuatunya akan dapat diatasi. Terima kasih atas keteranganmu, Gelagah Putih. Dalam pada itu, Nyi Untara pun kemudian menyela. Silahkan, Adi berdua. Mumpung minuman masih hangat. Terima kasih, Bokayu. Namun Gelagah Putih dan Rarawulan tidak terlalu lama berada di rumah Ki Untara. Mereka pun kemudian minta diri untuk pergi ke Padepokan, menemui Ki Widura. Paman sehat-sehat saja, Gelagah Putih, berkata Ki Untara. Baru kemarin aku singgah di Padepokannya. Paman telah memperluas Padepokan itu dengan beberapa bangunan lagi. Semakin lama semakin banyak anak-anak muda yang ingin tinggal di Padepokan itu. Namun Paman memperhatikan anak-anak muda yang berasal dari padukuhan-padukuhan yang berdekatan saja, meskipun juga melalui penyaringan dengan pendadaran. Bukan saja keutuhan tubuh, ketajaman panggraita, kekuatan, keterampilan wadak, tetapi juga ketangkasan berpikir, kecerdasan dan kesegaran gagasan-gagasannya. Dengan demikian murid-murid Paman yang meski terhitung sedikit, tetapi mereka benar-benar anak-anak muda pilihan. Sementara itu murid-murid yang terhitung sudah tuntas ada pula yang segan meninggalkan Padepokan itu. Mereka lebih senang tinggal di Padepokan. Tetapi mereka menguntungkan pula bagi Paman, karena mereka dapat membantu Paman memberikan latihan-latihan kepada adik-adik seperguruan mereka. Syukurlah jika Padepokan itu dapat berkembang, Kakang. Sebagai seorang bekas prajurit, maka Paman adalah seorang pemimpin perguruan yang baik, yang mengeterapkan tatanan dan paugeran dengan mantap. Cerita Ki Untara itu justru membuat Gelagah Putih dan Rarawulan semakin ingin segera melihat perkembangan Padepokan kecil peninggalan Ki Gringsing itu. Beberapa saat kemudian Gelagah Putih dan Rarawulan telah minta diri.
Kenapa tergesa-gesa, Adi? Bertanya Nyi Untara. Bukankah kalian tidak dibatasi waktu yang sempit, sehingga kalian dapat menginap di sini bearang 1-2 hari? Terima kasih, Mbokayu, jawab Gelagah Putih. Rasa-rasanya aku ingin segera melihat padepokan kecil itu. Ki Untara dan Nyi Untara tidak dapat menahan mereka lebih lama lagi. Karena itu maka sejenak kemudian, Gelagah Putih dan Rara Wulan pun telah meninggalkan rumah Ki Untara. Namun demikian mereka turun ke halaman, mereka melihat seorang remaja yang melarikan seekor kuda keluar dari regol halaman. Demikian tangkasnya sehingga Gelagah Putih dan Rara Wulan berhenti sejenak sambil mengaguminya. Tole memang nakal sekali, Adi, berkata Nyi Untara. Seharusnya ia ikut menemui pamannya, sahut Ki Untara. Ia akan menjadi seorang anak muda pilihan, desis Rara Wulan. Ia agak malas, Adi, berkata Nyi Untara. Tetapi ia memang gemar bermain-main dengan kuda. Gelagah Putih dan Rara Wulan pun mengangguk-angguk. Dengan nada dalam Gelagah Putih berkata, pada suatu saat aku ingin bertemu dan mengenal anak itu lebih jauh. Ia memang memerlukan seseorang yang dapat menemaninya secara khusus. Kakang sendiri? Tidak lama lagi aku akan mengundurkan diri dari lingkungan keprajuritan, karena umurku yang sudah semakin tua. Mudah-mudahan aku dapat menjadi teman yang baik bagi anakku yang nakal itu. Gelagah Putih dan Rara Wulan pun kemudian telah keluar pula dari regol halaman rumah Ki Untara dan turun ke jalan. Ki Untara dan istrinya melepas mereka sampai keluar regol. Demikianlah. Keduanya pun melanjutkan perjalanan mereka ke padepokan kecil di Jati Anom itu. Kedatangan Gelagah Putih dan Rara Wulan telah disambut dengan ceria oleh Ki Widura serta beberapa orang cantrik yang telah mengenal Gelagah Putih dan Rara Wulan. Keduanya pun kemudian dipersilahkan duduk di pinggiran bangunan utama padepokan di Jati Anom itu. Aku menjadi seperti tamu saja, ayah, desis Gelagah Putih. Kalian berdua memang tamu di padepokan ini, sahut Ki Widura. Gelagah Putih dan Rara Wulan itu pun tertawa. Sudah agak lama kau tidak kemari, berkata Ki Widura. Ya, ayah. Kami belum lama pulang dari pengembaraan kami. Sekarang kau agaknya mempunyai waktu luang untuk tinggal di padepokan ini. Tidak, ayah. Kami sekarang justru sedang berangkat. Berangkat? Kalian akan pergi kemana lagi? Gelagah Putih tersenyum. Katanya. Kami akan melanjutkan tugas yang belum dapat kami selesaikan. Namun bentuknya agak berbeda. Ki Widura pun mengangguk-angguk. Namun sebelum ia menanyakan tugas yang akan diemban oleh Gelagah Putih dan istrinya, Ki Widura sempat mempertanyakan keadaan keluarga di tanah perdikan Menoreh. Semuanya baik-baik saja, ayah. Syukurlah. Sebenarnya sekali-kali aku juga ingin mengunjungi tanah perdikan Menoreh. Tetapi rasa-rasanya aku sulit mencari waktu untuk meninggalkan padepokan kecil ini. Bukankah padepokan ini tidak dibayangi oleh sikap permusuhan dari pihak manapun juga? Tidak, Gelagah Putih. Sampai saat ini keadaan padepokanku ini tenang-tenang saja. Sebagaimana saat Kiai Gringsing masih ada di sini. Gelagah Putih dan Rara Wulan pun mengangguk-angguk. Dalam pada itu, seorang cantrik telah menghidangkan minuman dan makanan bagi Gelagah Putih dan Rara Wulan. Minumlah, berkata Ki Widura. Baik, ayah. Tetapi kami baru saja minum di rumah Kakang Untara. Kau sudah singgah di rumah Kakangmu Untara? Ya, ayah. Ada sesuatu yang aku sampaikan kepada Kakang Untara. Apa saja? Ada hubungan dengan tugasmu. Gelagah Putih mengangguk kecil. Namun Gelagah Putih dan Rara Wulan itu pun meneguk minuman hangatnya pula. Kemudian Gelagah Putih pun telah menceritakan tentang tugas yang diembannya, serta perjumpaannya dengan orang-orang yang sedang mengamati keadaan di Prambanan. Agaknya mereka adalah orang-orang yang mengaku murid-murid perguruan Kedung Jati itu, ayah. Ki Widura menarik nafas panjang. Sambil mengangguk-angguk ia pun berkata, kami memang sedang memikirkan usaha orang-orang dari perguruan Kedung Jati itu. Kami sudah mendengar bahwa perguruan Kedung Jati sedang menghimpun kekuatan. Mereka telah berusaha untuk mendapatkan pengikut yang jumlahnya tidak terbatas. Beberapa padepokan dan bahkan gerombolan telah dihirup ke dalam lingkungannya. Apakah ada orang-orang yang mengaku murid-murid dari perguruan Kedung Jati itu datang kemari? Belum. Sampai saat ini belum.
Aku tidak tahu apakah mereka tahu bahwa aku adalah ayahmu, paman dari Untara di Jati Anom dan Agung Sedayu di Tanah Perdikan Menoreh. Mungkin mereka sudah tahu. Jika demikian, paman harus berhati-hati. Ada di antara mereka yang berada di Prambanan. Ki Widura itu pun mengangguk-angguk. Namun kemudian katanya, jika aku menghadapi persoalan yang besar, maka aku akan menghubungi Angger Untara. Aku kira orang-orang dari perguruan Kedung Jati itu harus berpikir 2 kali untuk mengganggu padepokan ini. Meskipun padepokan ini kecil, tetapi kami tidak begitu jauh dari satu kesatuan prajurit yang kuat. Syukurlah, berkata Gelagah Putih. Tadi Kakang Untara juga mengatakan bahwa ia baru saja mengunjungi paman di sini. Ya. Kemarin Untara sempat datang kemari melihat-lihat keadaan padepokan ini. Menurut Kakang Untara, terdapat beberapa bangunan baru di padepokan ini, ayah. Ki Widura tersenyum. Katanya, ya, ada beberapa bangunan baru. Beberapa orang cantrik berada di barak yang terlalu sempit, sehingga bagi mereka perlu dibuat barak-barak baru. Aku juga memperluas sanggar terbuka. Ada beberapa orang cantrik baru yang memerlukan penanganan yang khusus. Nampaknya ayah memang harus melakukannya sejalan dengan pemekaran padepokan ini. Tetapi tentu saja dengan sangat terbatas. Aku harus tetap menyesuaikan dengan pendukung yang ada bagi padepokan ini. Meskipun aku sudah mendapat izin dari Ki Demang untuk membuka lingkungan baru di Padang Perdu sebelah utara itu, tetapi sampai hari ini kami masih belum sempat memanfaatkannya. Kami masih mengamati lingkungan itu. Kami pun masih harus menjajaki kemungkinan dari mana kami mengangkat air serta membuat parit untuk mengairi tanah itu. Pada suatu saat ayah akan mendapatkannya. Ya, mudah-mudahan. Tetapi gambaran untuk itu sudah semakin nampak. Semoga, ayah. Dengan demikian maka padepokan ini akan menjadi semakin berkembang, meskipun dalam keterbatasan. Setelah berbincang beberapa lama, maka Gelagah Putih dan Rara Wulan pun telah mendapat kesempatan untuk melihat-lihat isi padepokan Ki Widura yang memang sudah berkembang. Keduanya pun sepakat bahwa mereka akan berada di padepokan itu 1-2 hari, sebelum mereka mulai dengan pengembaraan mereka. Selama di padepokan, Gelagah Putih dan Rara Wulan sempat melihat lingkungan yang mendukung keberadaan padepokan itu. Sudah beberapa kali ia melihat sawah dan pategalan. Namun Gelagah Putih dan Rara Wulan menyempatkan diri untuk melihat Padang Perdu yang oleh Ki Demang telah diserahkan kepada Ki Widura untuk memperluas lingkungan pendukung padepokan kecilnya. 2 orang murid yang sudah cukup lama berada di padepokan itu, serta telah mengenal dengan baik Gelagah Putih dan Rara Wulan, menemani mereka melihat-lihat lingkungan sekitar padepokan itu, termasuk Padang Perdu serta sungai yang mengalir tidak jauh dari Padang Perdu itu. Air dari sungai inilah yang akan diangkat oleh Ki Widura, berkata salah seorang dari kedua orang murid itu. Ya, agaknya memang mungkin sekali. Tetapi diperlukan kerja yang berat untuk membuat bendungan, sahut Gelagah Putih. Ada rumpun-rumpun bambu di Padang Perdu itu, berkata Rara Wulan. Sehingga akan dapat dibuat banyak sekali berunjung, yang tinggal mengisi bebatuan. Gelagah Putih tersenyum. Katanya, memang tinggal mengisi bebatuan, tetapi bebatuan itu harus dikumpulkan. Meskipun di sungai ini banyak batu, tetapi diperlukan tenaga yang besar untuk mengumpulkan batu-batu itu dan memasukkannya ke dalam berunjung. Jika perlu, batu-batu yang besar itu harus dipecah lebih dahulu sebelum dimasukkan ke dalam berunjung. Rara Wulan pun tersenyum pula. Katanya, ya, batu-batu itu tidak mau berkumpul sendiri. Yang lain pun tertawa pula. Namun menurut pendapat mereka, bendungan itu memang mungkin untuk dibuat di atas tikungan sungai itu. Sementara itu, parit-parit pun dapat digali sementara bendungan dibuat. Tetapi untuk melakukannya, memang diperlukan kerja yang besar. Kerja keras dan memerlukan waktu yang cukup lama. Sementara itu jumlah penghuni padepokan itu sangat terbatas. Tetapi Gagah Putih pun berkata kepada kedua orang murid padepokan itu. Apakah ayah tidak berhubungan dengan penghuni padukuhan di sebelah bulak itu? Jika air terangkat, maka dapat dibuat parit induk yang melintasi sawah dan pategalan padepokan, langsung mengalir di bulak persawahan milik penghuni padukuhan di sebelah timur bulak itu. Maksud Kakang, sebagian airnya dipergunakan untuk mengairi sawah di bulak sebelah. Ya. Sudah ada parit yang mengalirkan air ke bulak itu. Tetapi agaknya airnya kurang mencukupi.
Jika ditambah dengan air yang naik dari sungai itu, maka bulak itu tidak akan kekurangan air meskipun di musim kering sekalipun. Kedua orang murid padepokan itu mengangguk-angguk. Seorang di antaranya berkata, "Dengan demikian kita dapat bekerja sama dengan orang-orang padukuhan itu." Rara Wulanlah yang kemudian menyahut, "Aku kira orang-orang dari padukuhan itu pun akan merasa senang pula. Mungkin di lingkungan mereka masih terdapat sawah tadah udan. Jika air dari sungai itu naik, maka sawah itu akan dapat ditanami padi sepanjang tahun." Ya, seorang di antara kedua orang murid padepokan itu menyahut, "Setahun akan dapat panen 2 kali." Seorang yang lain pun berkata, "Jika Kakang dapat berbicara dengan Ki Widura, kami berdua bersedia untuk menghubungi Ki Bekel di padukuhan sebelah bulak itu. Kami sudah mengenal Ki Bekel dengan baik. Apalagi Ki Bekel di padukuhan itu masih terhitung muda, sehingga masih banyak yang ingin dilakukannya bagi padukuhannya. Baik. Biarlah nanti aku berbicara dengan ayah." Keduanya pun kemudian telah turun pula ke sungai, serta menyusuri sungai itu naik sampai ke dekat hutan yang lebat itu. "Jangan melewati kedung di lekuk sungai itu," berkata seorang di antara kedua orang murid yang menyertainya itu. "Kenapa?" "Di kedung itu terdapat beberapa ekor buaya. Sedangkan di tebingnya, di antara gerumbul-gerumbul yang tumbuh di sela-sela batu padas itu, terdapat banyak sekali ular." "Ular?" "Ya. Bahkan di goa yang terdapat di sebelah tikungan, yang dari dalamnya mengalir sungai yang tumpah ke dalam sungai ini, merupakan sarang ular yang jumlahnya tidak dapat dihitung. Menurut kepercayaan orang, di goa itu selain terdapat ribuan ular berbisa, terdapat pula seekor raja ular. Di kepalanya dikenakan mahkota, serta mengenakan jamang dan sumping yang berkilauan." Gelagah Putih mengangguk-angguk, sementara Rara Wulan bertanya, "Apakah ada orang yang pernah sampai ke goa itu?" "Entahlah, tetapi sekarang tidak ada orang yang berani mencobanya memasuki goa itu." "Goa sarang ular," desis Rara Wulan. "Ya. Goa Susuhing Sarpa," desis Gelagah Putih pula. Tetapi keduanya pun kemudian hanya mengangguk-angguk saja. Namun Rara Wulan pun bertanya, "Apakah buaya atau ular-ular berbisa itu tidak sering turun mengikuti arus sungai ini?" "1-2 saja yang pernah terjadi." "Jika demikian, apabila kita akan membuat bendungan, kita harus berhati-hati terhadap ular berbisa. Kita tidak terlalu cemas terhadap buaya, yang agaknya akan lebih senang tinggal di kedung yang nampaknya cukup dalam itu daripada menyusuri sungai yang lebih dangkal." "Ya. Tetapi orang-orang juga pernah menceritakan bahwa pernah terjadi perkelahian antara seekor ular raksasa melawan seekor buaya yang besar. Perkelahian antara hidup dan mati. Tentu merupakan perkelahian yang mengerikan." "Ya. Tetapi ternyata bahwa setia kawan di antara buaya-buaya itu lebih tinggi daripada ular. Karena itu perkelahian di tepi kedung itu pun telah mengundang beberapa ekor buaya yang lain untuk naik ke tepian berpasir. Ular raksasa itu akhirnya dikeroyok oleh beberapa ekor buaya buas yang besar-besar, sehingga akhirnya ular itu pun tidak mampu lagi mempertahankan hidupnya. Ular itu telah diseret oleh beberapa ekor buaya ke dalam kedung. Namun seekor buaya yang pertama kali bertarung melawan ular raksasa itu ternyata juga tewas." Gelagah Putih dan Rara Wulan mengangguk-angguk. Mereka juga pernah mendengar cerita seperti itu di tempat yang lain. Agaknya ular-ular raksasa itu merupakan musuh bebuyutan dari buaya-buaya yang buas, yang tinggal di kedung-kedung yang dalam. "Apakah yang menjadi mangsa buaya-buaya itu?" bertanya Rara Wulan. "Buaya-buaya itu menunggu di tepian. Mereka membenamkan diri di antara selangkrah dan kayu-kayu lapuk yang mengambang. Jika beberapa ekor binatang di hutan itu haus di terik panasnya siang hari, maka buaya-buaya itu berusaha untuk menangkap mereka. Dengan cepat buaya itu menerkam seekor kijang. Sebelum kijang itu menyadari apa yang terjadi, maka kakinya telah berada di mulut buaya sehingga tidak mampu lagi melepaskan diri. Kijang yang malang itu pun kemudian diseret masuk ke dalam kedung itu." Gelagah Putih dan Rara Wulan yang pernah menjalani laku tapangidang, hidup di dalam hutan sebagaimana binatang-binatang hutan itu, menarik nafas panjang. Hutan rimba adalah medan pergulatan dari putaran kehidupan. Yang lemah akan menjadi mangsa yang kuat tanpa ampun. Tetapi apa yang pernah dilihat oleh Gelagah Putih dan Rara Wulan dalam pengembaraannya, maka lingkungan kehidupan manusia pun tidak ubahnya dengan rimba raya yang paling garang.
Ternyata manusia pun banyak yang berperilaku seperti penghuni rimba raya itu. Yang lemah menjadi mangsa yang kuat, tanpa ampun. Namun agaknya masih ada juga manusia yang mau mendengarkan suara nuraninya. Manusia yang masih menyadari kemanusiaannya. Tetapi jumlahnya semakin lama menjadi semakin menyusut. Yang lebih banyak adalah justru mereka yang dengan senang hati menirukan laku penghuni rimba raya, yang menganggap yang lemah itu sah-sah saja menjadi mangsa yang lebih kuat. Demikianlah, beberapa saat kemudian mereka pun telah beringsut dari tempatnya. Sambil berjalan Gelagah Putih pun berkata, jika dibuat bendungan, maka di atas bendungan itu pun akan terjadi genangan air yang cukup luas seperti sebuah kedung. Nah, jika ada anak buaya yang tersesat, maka bendungan itu akan dapat juga menjadi sarang buaya. Kedua orang cantrik itu pun mengangguk-angguk. Harus dibuat susukan induk yang cukup dalam, sehingga pada saat-saat tertentu gedliknya dapat dibuat untuk mengalirkan air di bendungan itu, sehingga air di bendungan itu menjadi hampir kering. Jika setiap kali dilakukan, maka tidak seekor buaya pun yang sempat tumbuh dan menjadi besar di bendungan. Itulah bedanya. Kedung itu tidak akan dapat dikeringkan airnya, kecuali dapat disudet dan dialirkan ke sungai lain. Itu akan makan tenaga yang sangat besar, sahut Rara Wulan. Tenaga dan waktu. Ternyata kedua orang cantrik itu menjadi sangat tertarik kepada gagasan Gelagah Putih dan Rara Wulan. Orang-orang dari padukuhan yang juga akan mendapat aliran air tentu bersedia membantu menaikkan air dari sungai itu, untuk mengairi padang perdu yang akan dibuka menjadi tanah persawahan. Tetapi Gelagah Putih dan Rara Wulan hanya dapat meninggalkan gagasan itu. Mereka tidak akan sempat ikut menyusun dan melaksanakan, seandainya gagasan itu akan diwujudkan. Di hari berikutnya, Gelagah Putih dan Rara Wulan pun telah mempersiapkan diri untuk mulai menempuh perjalanan yang panjang. Besok pagi-pagi keduanya akan berangkat melakukan pengembaraan, mengemban tugas yang dibebankan di pundak mereka. Beban tugas yang cukup berat. Ketika malam turun maka Gelagah Putih dan Rara Wulan pun duduk di pinggiran bangunan induk padepokan kecil itu bersama Ki Widura. Gelagah Putih dan Rara Wulan pun telah menyatakan niatnya untuk berangkat besok pagi-pagi sekali. Kenapa begitu tergesa-gesa? Kau dapat beristirahat di sini barang sepekan, baru kau berangkat melakukan tugasmu itu. Mungkin kau masih akan bertemu lagi dengan kakangmu Untara, atau dengan kakangmu Swandaru di Sangkal Putung. Tidak, ayah, jawab Gelagah Putih. Aku sudah tidak akan menemui kakang Untara lagi sebelum aku berangkat. Ketika aku singgah, aku sudah sekaligus minta diri. Sementara itu aku pun masih belum berniat singgah di Sangkal Putung untuk bertemu dengan kakang Swandaru. Mungkin pada kesempatan lain. Baiklah, Gelagah Putih dan Rara Wulan, hati-hatilah di perjalanan. Kalian sudah bukan anak-anak lagi, yang hanya menuruti keinginan saja. Tetapi segala sesuatunya harus diperhitungkan masak-masak. Ya, ayah, jawab Gelagah Putih. Ki Widura masih memberikan beberapa pesan lagi kepada anak dan menantunya. Namun ketika malam sudah menjadi semakin larut, Ki Widura itu pun kemudian berkata, beristirahatlah. Besok kalian akan berangkat pagi-pagi sekali. Keduanya pun kemudian pergi ke bilik mereka. Keduanya pun segera berbaring. Mereka harus menyimpan tenaga mereka baik-baik karena besok harus mulai dengan perjalanan mereka. Sebenarnya lah, selagi langit masih hitam, keduanya sudah bangun. Bergantian mereka pergi ke Pakiwan. Kemudian mereka pun berbenah diri. Mereka telah mempersiapkan diri untuk menempuh perjalanan yang panjang. Tidak hanya sehari dua hari, tetapi berhari-hari. Sebelum matahari terbit, Gelagah Putih dan Rara Wulan pun telah siap untuk berangkat. Ki Widura dan para cantrik pun ternyata telah berbenah diri pula. Sebelum berangkat, Gelagah Putih dan Rara Wulan masih sempat minum minuman hangat serta makan nasi yang masih mengepul, dengan pepes udang dan sayur lembayung. Ketika kemudian mereka meninggalkan padepokan itu, maka Ki Widura dan para cantrik pun telah melepas mereka sampai di pintu gerbang padepokan. Ki Widura yang masih saja berdiri di pinggir jalan itu menarik nafas panjang. Ia masih saja memandangi Gelagah Putih dan Rara Wulan yang akan menempuh perjalanan yang sangat panjang. Bahkan dalam mengemban tugasnya, mereka harus mempertaruhkan apa saja yang ada pada mereka, termasuk nyawanya. Semoga Yang Maha Agung membimbing perjalanan mereka, gumam Ki Widura yang hanya didengarnya sendiri. Gelagah Putih dan Rara Wulan pun melangkahkan kakinya di dinginnya udara pagi.
Kabut yang keputih-putihan masih nampak mengaburkan pandangan. Titik-titik embun yang bergayutan di dedaunan satu-satu menetes di atas rerumputan. Gelagah Putih dan Rarawulan melangkah terus menembus kabut, sehingga beberapa puluh langkah dari pintu gerbang padepokan, keduanya sudah terlihat kabur. Namun baru ketika keduanya hilang di tikungan, Ki Widura pun melangkah masuk ke pintu gerbang padukuhan diiringi beberapa orang cantriknya. Mereka akan berjalan amat jauh, desis Ki Widura. Mereka akan dapat menambah pengalaman mereka untuk bekal hidup mereka kelak, atau segala sesuatunya akan terhenti. Jantung Ki Widura tergetar. Ia membayangkan bahaya yang akan ditempuh oleh kedua orang suami istri itu. Dua orang suami istri yang masih belum mempunyai keturunan. Terbayang pula di angan-angan Ki Widura, kemanakannya Agung Sedayu, ternyata tidak dapat menghasilkan keturunan. Mereka suami istri adalah orang-orang berilmu tinggi. Tetapi sebagai sepasang suami istri, mereka memang kurang berhasil. Meskipun Agung Sedayu dan Sekar Mirah menyerahkan segala-galanya kepada kehendak Yang Maha Agung, namun setiap kali terkesan betapa Sekar Mirah merasakan hidupnya menjadi sepi. Apalagi jika Agung Sedayu sedang menjalankan tugasnya sehingga tidak pulang. Karena itulah, jika ada kesempatan serta tidak menjadi hambatan, Sekar Mirah lebih senang ikut suaminya mengemban tugas. Mudah-mudahan Gelagah Putih dan Rarawulan tidak seperti Agung Sedayu dan Sekar Mirah. Semisal tanaman, keduanya adalah tanaman yang subur. Daunnya lebat melindungi daerah sekitarnya dari terik sinar matahari. Tetapi pohon yang daunnya lebat itu, serta yang melindungi lingkungan di sekitar dari terik sinar matahari itu, ternyata tidak pernah dapat berbuah. Tetapi Ki Widura belum dapat berterus terang kepada anaknya itu. Apalagi pada saat anaknya sudah siap melangkah mengemban tugas. Meskipun demikian, Ki Widura tidak putus-putusnya berdoa agar pada suatu saat yang tidak terlalu lama, ia mendapat anugerah seorang cucu. Laki-laki atau perempuan sama saja baginya. Cucu itu kelak akan melanjutkan nama keluarganya. Dalam pada itu, Gelagah Putih dan Rarawulan melangkah di suramnya kabut pagi. Semakin lama kabut pun menjadi semakin tipis. Pandangan mata pun semakin lama dapat menjadi semakin jauh. Di kejauhan masih terdengar burung-burung liar bernyanyi menyambut datangnya pagi. Sementara angin semilir lembut mengayun dedaunan, yang melempar titik-titik embun yang bergayutan. Ketika mereka memasuki jalan pedesaan, maka mereka pun mulai bertemu dengan orang-orang yang pergi ke pasar. Ada yang membawa hasil kebunnya untuk dijual, tetapi ada pula yang menggendong bakul kosong untuk pergi berbelanja. Matahari pun mulai memancarkan sinarnya menerangi langit yang cerah. Kabut pun bagaikan tirai yang terangkat semakin tinggi, sehingga udara pun menjadi terang dan jernih. Terasa betapa segarnya pagi hari yang cerah. Ketika sinar matahari jatuh di genangan air yang mengairi kotak-kotak sawah, nampak kilauan pantulan sinarnya yang kemerah-merahan. Gelagah Putih melangkah perlahan-lahan, seakan-akan mereka berdua sedang berjalan di terangnya bulan purnama. Tidak terkesan sama sekali bahwa keduanya sedang mengemban perintah yang berat untuk dilaksanakan. "Kakang," bertanya Rarawulan. "Kita akan mengambil jalan yang mana?" "Kita akan berjalan lewat ngarai saja." "Tetapi bukankah kita tidak dapat menghindari jalan-jalan perbukitan dan bahkan bukit-bukit kapur serta batu-batu padas?" "Ya. Akhirnya kita memang harus menyusuri pebukitan kapur. Tetapi sebelumnya kita dapat memilih jalan ngarai." Rarawulan mengangguk-angguk. Sebenarnya lah keduanya pun menuruni jalan di kaki Gunung Merapi. Mereka pun kemudian mengambil jalan di ngarai yang datar, sebelum mereka pada saatnya juga akan menyusuri jalan di perbukitan kapur. Keduanya berjalan tidak terlalu cepat. Keduanya memang tidak tergesa-gesa. Tidak ada batasan waktu yang diberikan kepada mereka, justru karena tugas mereka sangat berat. Ketika matahari sampai di puncaknya, maka keduanya telah berada di jalan bulak yang panjang. Di kejauhan nampak hutan rimba yang lebat membujur ke utara, dipisahkan oleh padang perdu yang terhitung luas. Padang perdu yang ditumbuhi oleh rumpun-rumpun batang ilalang. 1-2 pepohonan yang besar dan beberapa gerombol rumpun bambu cendani. Tetapi di sisi lain, nampak beberapa padukuhan yang terhitung besar berada di tengah-tengah lautan hijau tanaman di sawah. Keduanya pun berjalan terus. Panas matahari semakin lama semakin terasa membakar kulit. Ketika matahari sedikit melewati puncak, Gelagah Putih dan Rarawulan pun berhenti di sebuah pasar kecil yang sudah menjadi semakin sepi.
Tetapi di pasar yang sudah semakin sepi itu masih terdapat seorang penjual dawet cendol. Kita dapat berhenti untuk minum, Kakang, desis Rara Wulan. Ya. Kita dapat berhenti sebentar. Keduanya pun kemudian duduk di sebuah lincak panjang di depan penjual dawet itu. 2 mangkuk, Kang, pesan Gelagah Putih. Penjual dawet itu pun segera meramu dawet 2 mangkuk. 1 mangkuk buat Gelagah Putih dan 1 lagi buat Rara Wulan. Segarnya, desis Rara Wulan. Semangkuk lagi, desis Gelagah Putih, setelah dawetnya yang semangkuk habis. Penjual dawet itu mengangguk sambil menjawab. Baik, Kisanak. 1 atau 2? 1 saja, sahut Rara Wulan. Aku sudah cukup. Gelagah Putih tersenyum. Ia minta tambah lagi bukan saja karena ia merasa sangat haus di teriknya matahari sedikit lewat puncaknya, tetapi dawet itu memang terasa sangat segar. Sementara Gelagah Putih minum dawetnya, Rara Wulan sempat bertanya. Pasar ini namanya pasar apa, Kang? Penjual dawet itu mengerutkan dahinya. Orang itu justru bertanya. Kalian bukan orang dari daerah ini? Bukan, Kang. Jadi kalian berasal dari mana? Rumah kami di Banyu Asri, Kang. Banyu Asri? Ya. Dekat Jati Anom. Orang itu mengangguk-angguk. Sementara Rara Wulan pun berkata. Kau belum menjawab pertanyaanku. Pasar ini apa namanya, Kang? Atau barangkali nama padukuhan ini? Wunut, Ni. Pasar ini adalah Pasar Wunut, yang terletak di Padukuhan Wunut. Wunut, ulang Rara Wulan. Iya, Nyi. Kalian berdua akan pergi kemana? Kami akan pergi ke Banyudana. Kang. Jika masih ada waktu, kami akan pergi ke Sima. Kalian menempuh perjalanan jauh. Mungkin kalian akan kemalaman di jalan jika kalian pergi ke Sima. Tetapi jaraknya tentu tidak jauh lagi. Mungkin jika kalian memaksa diri, di wayah sepi bocah kalian sudah akan sampai di Sima. Sampai di Sima, kalian parami kaki kalian dengan butir-butir nasi yang dilumatkan dengan sedikit garam. Kenapa? Kalian tentu akan merasa lelah sekali. Param butir-butir nasi dengan garam akan segera mengendorkan syaraf-syaraf kaki yang menjadi tegang, setelah menempuh perjalanan jauh. Kami tidak tergesa-gesa, Kang. Jika kami kemalaman di jalan, kami dapat minta izin untuk bermalam di Banjar. Sekarang tidak semua Banjar boleh dipergunakan untuk menginap. Kenapa? Bertanya Rara Wulan. Agaknya keadaan menjadi tidak begitu tenang sekarang ini. Sering sekali terjadi perampokan di rumah-rumah penduduk padukuhan, sehingga mereka menjadi sangat curiga dengan orang-orang yang belum pernah mereka kenal. Perampokan? Iya, perampokan. Namun kadang-kadang juga perbuatan lain yang membuat jantung berhenti berdetak. Itu terjadi di Sima dan sekitarnya, atau di sini? Peristiwa seperti itu bertebaran di mana-mana. Di Wunut, di Banyudana, tetapi tentu juga di Sima. Kau baru saja berkunjung ke Sima. Tidak, Kisanak, aku hanya menduga-duga. Tetapi jika kau bertanya tentang Banyudana, maka aku akan dapat menjawab dengan tegas, ya. Aku baru 3 pekan yang lalu pergi ke Banyudana. Di malam hari Banyudana menjadi sepi seperti kuburan. Orang-orang tidak berani keluar rumah jika tidak ada kepentingan yang sangat mendesak. Apakah orang-orang Banyudana tidak berani bertindak terhadap para perampok itu? Para perampok itu jumlahnya banyak sekali. Pernah terjadi sekelompok perampok yang merampok rumah Demang Banyudana itu terdiri dari 20 orang lebih. Mereka bersenjata bermacam-macam. Ada yang membawa pedang, tombak, kapak, bindi, trisula, canggah dan lain-lainnya. Ketika terdengar kentongan dengan irama titir, maka rakyat Banyudana berlari-larian keluar rumah. Namun setelah mereka melihat para perampok bersenjata yang jumlahnya lebih dari 20 orang, maka mereka pun tidak berani berbuat apa-apa. Sekelompok perampok yang terdiri dari 20 orang lebih itu tentu gerombolan perampok yang sangat besar. Ya, tentu saja. Apakah nama pemimpin perampok itu pernah didengar di daerah ini? Tidak. Tidak ada yang tahu siapakah nama pemimpin perampok itu. Gelagah Putih pun kemudian meletakkan mangkuknya setelah dawetnya habis. Dengan nada berat ia pun bertanya. Apakah tidak pernah ada usaha untuk mencari dan menangkap para perampok itu? Mungkin dari para prajurit,
Atau dari para pengawal beberapa kademangan yang bergabung menjadi satu? Penjual dawet itu menggeleng. Katanya, tidak ada yang pernah berbuat sesuatu terhadap para perampok itu, sehingga rasa-rasanya mereka dapat berbuat sekehendak hati mereka. Gelagah Putih mengangguk-angguk. Ia pun kemudian bertanya pula. Apakah perampokan itu sangat sering terjadi? Tidak terlalu sering. Tetapi tanpa diduga-duga sebelumnya, sekelompok perampok itu datang begitu saja di sebuah padukuhan. Gelagah Putih dan Rara Wulan hanya mengangguk-angguk saja. Tetapi mereka tidak bertanya lebih jauh. Demikianlah, maka Rara Wulan pun membayar harga dawet cendol yang telah mereka minum, sambil minta diri untuk melanjutkan perjalanan. Hati-hatilah di jalan, pesan penjual dawet itu. Baik, Kisanak, kami akan berhati-hati. Semoga kalian tidak berpapasan dengan orang-orang yang berniat jahat. Terima kasih atas kepedulian Kisanak. Di teriknya panas matahari, Gelagah Putih dan Rara Wulan melanjutkan perjalanan menuju ke Banyudana. Kakang, bertanya Rara Wulan kemudian. Siapakah menurut dugaan Kakang pemimpin dari gerombolan perampok yang besar itu? Apakah mungkin ada hubungannya dengan kematian Ki Wiratuhu, sehingga anak buahnya telah melakukan kegiatan menurut kehendak mereka sendiri dan bahkan tidak terkendali? Atau bahkan mungkin para pengikut Singamantep? Sulit untuk diduga, Rara Wulan. Bahkan mungkin orang lain sama sekali. Tetapi gerombolan yang terdiri dari 20 orang lebih, bukanlah segerombolan perampok. Tetapi sudah dapat disebut gerombolan pemberontak. Ternyata masih belum ada tindakan apa-apa yang dapat diambil. Agaknya kerusuhan yang terjadi di daerah ini masih belum lama mulai. Mungkin sesudah Ki Wiratuhu terbunuh, atau ditandai dengan kematian Raden Mahambara dan Raden Panengah. Sulit untuk diduga. Atau mungkin justru dilakukan oleh murid-murid dari perguruan Kedung Jati. Dahulu kita pernah menjumpai kelompok-kelompok yang merampok untuk mengumpulkan dana bagi sebuah perjuangan. Pengumpulan dana yang memang dilakukan oleh mereka yang mengaku para murid dari perguruan Kedung Jati. Apakah cara itu telah dilakukannya lagi? Entahlah. Keduanya pun terdiam. Untuk beberapa saat mereka berjalan sambil berdiam diri. Mereka agaknya sedang menduga-duga, apakah perampokan-perampokan yang sering terjadi itu benar-benar dilakukan oleh segerombolan perampok atau ada tujuan lain di belakangnya. Ketika matahari semakin turun di sisi barat, Gelagah Putih dan Rara Wulan pun telah berhenti pula di sebuah kedai kecil. Mereka memesan bukan hanya minuman, tetapi mereka juga memesan nasi langgi, karena perut mereka sudah merasa lapar. Di kedai kecil itu sudah duduk beberapa orang yang juga sedang minum dan makan. Dari pembicaraan mereka, Gelagah Putih dan Rara Wulan pun mendapat kesan bahwa daerah di sekitar mereka seringkali terjadi perampokan. Bahkan kadang-kadang justru telah jatuh korban. Syukurlah, bahwa para murid dari perguruan Kedung Jati segera datang ke daerah ini. Jika tidak, maka keadaan akan menjadi semakin buruk. Keresahan akan merebak kemana-mana. Rara Wulan pun menggamit Gelagah Putih. Sementara Gelagah Putih hanya mengangguk kecil. Namun keduanya sempat memperhatikan orang yang mengucapkannya. Seorang yang sudah separuh baya, yang rambut, kumis dan janggutnya yang tipis sudah mulai ditumbuhi uban. Ya, sahut yang lain. Mudah-mudahan para murid dari perguruan Kedung Jati itu tidak segera pergi meninggalkan lingkungan ini. Tanpa mereka, daerah ini akan menjadi lahan yang subur bagi para perampok itu. Iya, sambung yang lain lagi. Ketika kita sudah menjadi semakin ketakutan, cemas dan tidak berpengharapan, tidak ada seorang prajurit pun yang datang untuk melindungi kita. Untunglah bahwa ada perguruan yang besar yang telah melakukannya. Sementara mereka berbicara tentang murid-murid perguruan Kedung Jati, seorang yang lebih tua lagi berkata, perguruan Kedung Jati bukan perguruan yang baru lahir kemarin sore. Sebelum Perang Besar Jipang melawan Pajang, perguruan Kedung Jati sudah berdiri. Bahkan para pemimpin perguruan Kedung Jati adalah para pemimpin dari Kadipaten Jipang. Tetapi setelah Jipang dikalahkan oleh Pajang, maka nama perguruan Kedung Jati menjadi tidak pernah terdengar. Namun akhir-akhir ini nama itu telah mencuat kembali. Mula-mula di lingkungan-lingkungan kecil, dan bahkan ada kesan tertutup. Namun semakin lama menjadi semakin terbuka dan berkembang di negeri ini. Daerah pengaruhnya sudah meluas dari pesisir utara sampai pesisir selatan. Dari ujung Cakrawala di sisi barat sampai ujung Cakrawala di sisi timur.
Gelagah Putih dan Rara Wulan mendengarkan pembicaraan itu dengan sungguh-sungguh. Terasa jantung mereka berdebaran semakin cepat. Dalam pembicaraan mereka yang sudah berada di kedai itu, rasa-rasanya kehadiran murid-murid dari perguruan Kedung Jati telah mendapat sambutan yang sangat baik dari rakyat yang merasa mendapat perlindungan. Rara Wulan yang mendengarkan pembicaraan itu dengan sungguh-sungguh, telah menggamit Gelagah Putih sambil bertanya. Apa pendapatmu, Kakang? Gelagah Putih menarik nafas panjang. Katanya perlahan. Kita dengarkan pendapat mereka. Mungkin kita akan mendapatkan bahan bagi tugas kita. Rara Wulan pun mengangguk-angguk. Karena itulah maka mereka berdua pun semakin bersungguh-sungguh mendengarkan pembicaraan orang-orang yang berada di kedai itu. Seorang yang bertubuh gemuk yang duduk sambil mengangkat satu kakinya bersilang di atas kakinya yang lain, bangkit berdiri sambil berkata. Dalam waktu dekat, kerusuhan-kerusuhan itu tentu sudah dapat diatasi. Ya, mudah-mudahan, sahut yang lain, yang kemudian juga bangkit dari tempat duduknya. Keduanya pun kemudian, telah membayar harga makanan dan minuman yang telah mereka minum dan mereka makan. Sambil keluar dari kedai itu, yang gemuk pun berkata, besok lusa kita akan merayakan Merti Desa. Mudah-mudahan sehari semalam ini kita tidak diganggu oleh kerusuhan-kerusuhan itu lagi. Ya, kawannya yang juga meninggalkan kedai itu mengangguk. Namun mereka pun berpisah. Mereka menuju ke tempat yang berbeda. Gelagah Putih dan Rara Wulan termangu-mangu. Mereka saling berpandangan sejenak. Namun keduanya itu masih belum mengatakan apa-apa. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Beberapa saat kemudian, seorang yang berwajah riang telah memasuki kedai itu. Agaknya ia memang seorang yang senang bercanda, sehingga ia mengenali semua orang dengan akrab. Bahkan ketika orang itu duduk tidak jauh dari Gelagah Putih dan Rara Wulan, orang itu pun sempat menyapanya. Sudah lama, Kisanak. Gelagah Putih yang tidak mengira bahwa ia akan disapa, menjadi sedikit gagap. Dengan tergesa-gesa ia menyahut. Iya, Kisanak. Kami baik-baik saja. Syukurlah, sahut orang itu. Bagaimana dengan Kisanak? Bertanya Gelagah Putih. Baik, Kisanak. Aku dalam keadaan baik. Demikian pula saudaraku ini semua. Semuanya baik-baik saja. Bahkan yang kurus itu keadaannya juga baik-baik saja, yang perutnya buncit itu pun baik-baik pula. Begitu bukan, Kisanak? Orang-orang yang sudah ada di kedai itu, yang telah mengenal orang itu dengan baik, hanya tersenyum-senyum saja. Mari, Kisanak. Kalian pesan apa? Seorang yang berkumis lebat pun menyahut. Aku sudah makan dan minum sampai kenyang. Sekarang kau sajalah yang makan dan minum. Jika kau ingin memesan makan dan minuman, pesanlah. Aku yang akan membayarnya. Sudah aku katakan, aku sudah kenyang. Temanku inilah yang masih belum memesan apa-apa. Jika kau ingin membayarnya, minta saja ia memesan makan dan minum. Orang yang berwajah riang itu mengerutkan dahinya. Namun tiba-tiba saja ia berkata. Perutnya sebesar karung beras. Meskipun aku jual kerbauku, tidak akan cukup untuk membayar makanan dan minuman baginya. Orang yang perutnya buncit, bertubuh tinggi besar dan berkumis dan berjanggut lebat itu pun bangkit berdiri. Perlahan-lahan ia melangkah mendekati orang yang berwajah cerah itu. Orang yang berwajah cerah itu menjadi cemas. Tiba-tiba saja ia berdiri sambil mengangkat tangannya kedua-duanya ke depan. Tunggu. Aku hanya bergurau saja. Kau tidak boleh marah. Aku tidak bersungguh-sungguh. Tetapi orang berperut buncit dan bertubuh raksasa itu melangkah terus. Jangan marah. Jangan. Orang itu tidak menjawab. Ia melangkah terus. Orang berwajah ceria itu tiba-tiba menjadi pucat. Aku minta ampun. Aku hanya bercanda. Tetapi orang bertubuh raksasa itu berjalan terus. Bahkan ia tidak berhenti ketika ia melewati orang berwajah cerah, namun yang kemudian menjadi pucat itu. Sejenak suasana menjadi tegang. Namun ketika orang bertubuh raksasa itu sudah lewat, maka hampir serentak terdengar tawa meledak. Ternyata orang bertubuh raksasa itu sama sekali tidak menegurnya. Ia hanya lewat saja tanpa berpaling. Tetapi orang bertubuh raksasa itu pun tersenyum pula.
Orang yang berwajah cerah namun yang telah menjadi pucat itu menarik nafas panjang. Gumamnya. Gila juga orang itu. Gelagah Putih dan Rara Wulan pun tertawa pula. Bahkan agaknya Gelagah Putih mendapat kesempatan untuk bertanya. Siapa orang itu, Kisanak? Nafas orang itu masih terengah-engah. Namun ia pun kemudian menjawab. Setra pojok. Apakah Kisanak mengira orang itu marah? Bertanya Rara Wulan. Ya. Aku belum sangat mengenalnya. Ternyata ia suka bercanda pula. Gelagah Putih dan Rara Wulan termangu-mangu sejenak. Namun Gelagah Putih pun kemudian bertanya. Apakah orang itu baru di sini? Bukan orang itu yang baru di tempat ini, tetapi aku. Aku tinggal di sini belum terlalu lama. Baru sekitar 3-4 bulan. Oh. Itu. Kisanak sendiri, bertanya orang itu. Aku hanya orang lewat, Kisanak. Kami adalah pengembara. Pengembara? Jadi kalian ini mau kemana? Aku tidak mempunyai tujuan yang pasti. Maksudku, dari sini Kisanak akan menuju kemana? Kami akan berjalan saja ke utara. Lewat Banyudana, Sima dan terus ke utara. Sudah sore. Sekarang Kisanak sedang memasuki daerah Banyudana. Pada saat malam turun, Kisanak tentu masih belum sampai ke Sima. Tidak apa-apa, Kisanak. Aku dapat bermalam di mana saja. Sebagai pengembara, maka kami harus siap memasuki satu lingkungan yang bagaimanapun keadaannya. Mungkin Kisanak berdua dapat melawan keganasan malam. Dingin, panas, lembabnya angin atau hujan. Tetapi Kisanak tidak akan dapat melawan ganasnya para perampok. Orang itu berpaling ketika seorang tamu yang lain bertanya. Kau berbicara tentang perampok? Aku hanya sekadar bercerita. Kisanak berdua ini adalah pengembara. Aku kasihan jika mereka sama sekali tidak mengenali lingkungan ini. Biasanya apa saja kau pergunakan sebagai bahan kelakar. Sekarang kau nampaknya bersungguh-sungguh. Aku berbicara kepada orang asing di sini. Tetapi meskipun kalian ini misalnya orang asing, aku tetap saja tidak mau memberikan keterangan apa-apa. Biar saja tubuh kalian disayat-sayat dengan pisau belati oleh para perampok. Jangan menyebut gerombolan itu semaumu. Perutmu sendiri nanti malam akan dikoyakkan. Itu tidak mungkin. Lihat, kulit perutku dibuat dari baja. Gila, geram yang lain. Jangan ikuti bicaranya yang tidak keruan itu. Kau pun dapat menjadi gila pula. Beberapa orang pun tertawa. Ada pula yang tersenyum-senyum. Namun orang itu masih saja meneruskan bicaranya. Bermalam saja di rumahku. Terima kasih, Kisanak. Kalian keberatan? Bukan keberatan, tetapi dengan demikian kami akan menyalahi kebiasaan para pengembara. Mereka akan bermalam di mana mereka berhenti setelah malam turun. Tentu saja, jawab orang yang berwajah riang itu. Para pengembara itu tentu akan bermalam di mana mereka berhenti, karena mereka tidak akan dapat bermalam sambil berjalan. Seorang yang masih terhitung muda bangkit dari tempat duduknya sambil bergumam. Cah edan. Orang yang masih terhitung muda itu pun langsung menemui pemilik kedai itu dan membayar harga minuman dan makanannya. Heh, biarlah aku yang membayar, berkata orang yang berwajah riang itu. Benar, bertanya orang yang akan pergi itu. Tetapi tidak sekarang. Aku tidak ingin membuatmu kecewa. Kau sudah mengeluarkan uang dari selepenmu. Kalau tidak kau pergunakan, kau akan tidak dapat tidur semalam suntuk. Aku sumbat mulutmu dengan bonggol jagung. Orang itu tertawa. Namun orang itu pun terdiam ketika Gelagah Putih pun bertanya. Siapa nama Kisanak? Hei! Siapa nama Kisanak? Orang itu termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia pun menjawab. Namaku Wiraraja. Tiba-tiba saja orang-orang yang masih berada di kedai itu pun tertawa. Seorang di antara mereka berkata. Namanya Mogol. Heh, tiba-tiba orang itu bangkit berdiri. Jangan menyinggung harga diriku. Namaku memang Wiraraja. Orang-orang di kedai itu pun masih saja tertawa. Namun akhirnya orang itu seakan-akan terkulai lemah sambil berkata. Tidak ada orang yang percaya bahwa namaku memang Wiraraja. Tetapi tiba-tiba ia pun bertanya. Nah, sekarang sebut namamu.
Gelagah Putih tersenyum. Katanya, "Jangan tertawakan namaku. Namaku buruk. Sebut namamu yang jelek itu." "Namaku Surenggan." "Siapa?" "Surenggan." "Heh, nama yang aneh. Aku belum pernah dengar nama seburuk itu." Ia pun berhenti sejenak, lalu bertanya pula. "Perempuan ini?" "Perempuan ini adalah istriku." Tentu saja ia disebut Nyi Surenggan. Laki-laki yang mengaku bernama Wiraraja itu pun tiba-tiba tertawa. Dengan nada tinggi ia pun bertanya. "Heh, Ki Surenggan. Apakah namamu ada hubungannya dengan kata Rengga? Seandainya ada, bagaimana nalarnya orang tuamu menyebutmu Surenggan?" "Entahlah, Ki Wiraraja. Aku tidak tahu." Namun yang menyahut adalah orang lain. "Namanya Mogol, bukan Wiraraja." "Jangan hiraukan. Yakinkan dirimu bahwa namaku adalah Wiraraja." Orang-orang yang ada di kedai itu pun tertawa pula. Namun dalam pada itu, orang yang berwajah riang itu pun berkata, "Nah, bermalam saja di rumahku. Aku tinggal sendiri. Hanya dengan seorang kemenakanku laki-laki. Besok kalian dapat melanjutkan perjalanan." "Di mana rumah Kisanak?" bertanya Gelagah Putih. Nah, itu adalah sebutan yang lebih baik daripada menyebutnya Wiraraja. Agaknya ia memang bermimpi bernama Wiraraja. "Diamlah," berkata orang itu. "Aku sedang membujuknya." Gelagah Putih dan Rara Wulan saling berpandangan sejenak. Namun kemudian Gelagah Putih bertanya sekali lagi. "Di mana rumah Kisanak?" "Di belakang Banjar Padukuhan. Rumahku kecil saja. Halamannya pun sempit. Tetapi cukup kau pakai gobak sodor berdua dengan istrimu." Gelagah Putih dan Rara Wulan tersenyum. Namun keduanya hampir berbareng menggeleng. Sementara Gelagah Putih menjawab, "Terima kasih, Kisanak. Mungkin lain kali." "Jadi kau benar-benar akan meneruskan perjalanan? Lihat, matahari sudah menjadi sangat rendah. Sebentar lagi senja akan turun. Langit menjadi gelap, dan kau masih berada di Bulak Panjang. Sirna masih jauh, Ki Surenggan." Rara Wulalah yang menyahut. "Berjalan di malam hari ada untungnya, Kisanak. Tidak panas terbakar oleh cahaya matahari." Orang itu pun mengangguk-angguk. "Baiklah jika kalian berkeberatan." "Kami mengucapkan terima kasih," berkata Gelagah Putih kemudian. Orang itu masih saja mengangguk-angguk. Namun tiba-tiba saja ia pun berkata, "Heh, mana minumanku?" "Kau belum memesan apa-apa, Ki Wiraraja," sahut pemilik kedai sambil tertawa. "Sudah, aku sudah memesannya." "Kaulah yang tuli." "Jadi kau sudah memesannya?" "Sudah." "Kau dengar. Perutmu sendiri nanti malam akan dikoyakkan." "Baik, baik. Tetapi apa? Ternyata aku lebih suka menontonmu daripada mendengarkan pesananmu." "Gila. Jika demikian kaulah yang harus membayar." Pemilik kedai itu tertawa. Dalam pada itu, Gelagah Putih yang sudah cukup lama beristirahat serta telah menjadi kenyang dan tidak haus lagi, telah bangkit berdiri sambil berkata, "Kami minta diri, Ki Wiraraja. Mudah-mudahan tetangga-tetangga Ki Wiraraja segera yakin bahwa namamu memang Wiraraja." "Baik, baik, Kisanak. Doakan saja agar mereka segera menginsafinya." "Kau benar-benar gila, Mogol," desis seorang yang bertubuh kurus. Rara Wulan pun kemudian telah bangkit berdiri pula. Ia pun kemudian minta diri, bukan saja kepada orang yang berwajah ceria dan mengaku Wiraraja itu, tetapi Rara Wulan dan kemudian juga Gelagah Putih minta diri kepada orang-orang yang masih berada di kedai itu. Namun ketika Gelagah Putih dan Rara Wulan beringsut, orang yang mengaku Wiraraja itu pun berkata, "Kalian tidak cukup hanya minta diri saja, Ki Surenggan. Jadi, kalian juga harus bayar harga makan dan minum kalian." Gelagah Putih dan Rara Wulan tersenyum. Keduanya pun kemudian pergi menemui pemilik warung dan membayar harga makanan dan minumannya. "Jadi orang itu orang baru," desis Gelagah Putih perlahan. "Ya. Tetapi ia orang yang sangat ramah, sehingga dalam waktu yang singkat ia sudah mengenal orang bukan saja sepadukuhan, tetapi orang-orang sekademangan. Di pasar itu ia mengenal setiap orang.
penjual nasi, penjual dawet, penjual kain, pandai besi dan bahkan penjual kerneng. Orang-orang yang jarang pergi ke pasar pun dikenalnya pula. Tetapi ia orang baik. Ia mau menolong orang-orang yang bawaannya terlalu berat. Mula-mula dikira ia mencari upah, tetapi ternyata tidak. Tiba-tiba saja orang yang berwajah riang itu berteriak. "Heh, kalian tentu membicarakan aku." Wiraraja yang namanya dikenal dari pesisir lor sampai pesisir kidul. Gelagah Putih dan Rara Wulan hanya tertawa saja. Namun kemudian keduanya minta diri kepada pemilik kedai itu. Orang itu terlalu baik, Rara. Ia menarik untuk diperhatikan. Ya. Ia mempunyai watak yang berbeda. Banyak orang yang ramah dan suka bercanda. Tetapi orang ini agak berlebihan. Gelagah Putih mengangguk-angguk. Katanya. Tetapi apakah kita akan terikat di tempat ini untuk waktu yang tidak terbatas? Tidak, Kakang. Tetapi kita dapat berada di tempat ini barang 2-3 hari. Jika demikian, bukankah kita lebih baik menerima undangannya untuk bermalam di rumahnya? Kita dapat saja bermalam di mana-mana. Jika kita bermalam di rumahnya, maka perbuatan orang itu akan dikendalikannya. Meskipun aku tidak berprasangka buruk, tetapi segala kemungkinan dapat terjadi. Jadi, kita mencari tempat untuk bersembunyi di siang hari. Atau dapat saja kita berada di tempat yang agak jauh menjelang matahari terbit. Kemudian datang kembali setelah lewat wayah sepiwong. Ya, aku tahu maksudmu. Pokoknya kita akan mengawasi orang itu di malam hari. Rara Wulan tersenyum. Demikianlah, kedua orang itu pun kemudian telah meninggalkan gerbang padukuhan. Di depan gerbang padukuhan, Gelagah Putih dan Rara Wulan berpapasan dengan dua orang yang memasuki pintu gerbang itu. Kedua orang itu agaknya menarik perhatian pula bagi Gelagah Putih dan Rara Wulan. Namun mereka sama sekali tidak menyapa. Sementara itu, ketika Gelagah Putih dan Rara Wulan sampai di simpang 4 di tengah-tengah bulak, keduanya pun bertemu pula dengan dua orang yang agaknya berjalan hilir mudik saja di simpang 4 itu. Daerah ini memang menyimpan rahasia, Kakang, desis Rara Wulan. Ya. Karena itu, aku menjadi semakin mantap untuk mengawasi lingkungan ini. Demikianlah, ketika matahari menjadi semakin rendah menjelang senja, keduanya sudah menjadi semakin jauh. Panggraita mereka mengatakan bahwa mereka sudah keluar dari lingkungan pengawasan orang-orang yang mengandung rahasia itu. Sejenak kemudian malam pun segera turun menyelimuti lembah dan ngarai. Embun pun perlahan-lahan turun membasahi dedaunan. Kita berhenti di sini saja, Kakang, berkata Rara Wulan. Baiklah, sahut Gelagah Putih. Aku kira perjalanan kita sudah agak jauh dari Banyudana. Malam nanti kita akan merayap kembali ke Banyudana untuk melihat apa yang akan dilakukan oleh orang yang bercanda agak berlebihan itu. Keduanya pun kemudian mencari tempat yang baik untuk beristirahat. Tempat yang tidak terlalu terbuka, tetapi juga tidak terlalu terlindung. Perlahan-lahan malam pun menukik semakin dalam. Suara jangkrik terdengar bersahutan dengan suara belalang yang berderik di rerumputan. Malam terasa sunyi sekali, berkata Rara Wulan. Bukankah malam-malam di padang biasanya juga terasa sepi? Ya, tetapi penggraitaku berkata lain, Kakang. Aku juga merasakan getaran yang agak lain di jantungku. Kakang, apakah benar bahwa kita tadi mendengar di kedai bahwa besok lusa akan ada merti desa? Rasa-rasanya aku juga mendengar rasan itu. Kenapa? Orang-orang berharap bahwa malam nanti tidak terjadi perampokan. Besok orang-orang tentu akan berbelanja untuk kepentingan merti desa itu. Di rumah Ki Bekel tentu sudah tersedia uang secukupnya. Aku mengerti. Gelagah mengangguk-angguk. Lalu ia pun bertanya. Bagaimana menurutmu, Rara? Kita segera kembali ke Banyudana, Kakang. Kita akan melihat rumah Wiraraja yang berada di belakang Banjar. Mudah-mudahan kita tidak menemukan hal-hal yang tidak wajar di rumah itu. Baik, Rara. Aku setuju. Keduanya pun kemudian segera melangkah kembali ke Banyudana. Mereka kembali dengan sangat berhati-hati. Mereka menghindari jalan-jalan yang banyak dilalui orang. Tetapi mereka memilih berjalan melewati pematang, lorong-lorong sempit dan jalan setapak. Begitu panen berakhir, maka sawah pun seakan-akan menjadi tanah yang gundul. Jerami pun telah dibabat dan dibakar.
Di sebelah padukuhan telah dipasang gawar melingkar. Tempat itu telah dipilih untuk menyelenggarakan tari tayub untuk meramaikan upacara merti desa. Sedang di malam berikutnya akan diselenggarakan tari topeng. Tari tayub mempunyai arti tersendiri bagi rakyat yang sedang melakukan upacara pernyataan terima kasih karena panenan mereka berhasil, berkata Gelagah Putih. Demikianlah, beberapa saat kemudian Gelagah Putih dan Rara Wulan pun telah berada di padukuhan kembali. Dengan sangat berhati-hati mereka pun menyelinap masuk ke halaman rumah di belakang Banjar. Namun ternyata keduanya menjadi sangat terkejut. Rumah itu memang rumah orang yang menyebut dirinya Wiraraja. Namun sikapnya telah menjadi jauh berbeda. Wiraraja yang tinggal di rumah itu, sifat dan wataknya sangat berbeda dengan Wiraraja yang dikenalnya di kedai itu. Wiraraja yang tinggal di rumah itu adalah seorang yang garang. Kata-katanya memancarkan kesungguhan sikapnya. Keras dan bahkan kasar. Ia bukan seorang yang suka bercanda, tetapi ia adalah seorang yang tidak berjantung. Dengan tegas Wiraraja itu memberikan perintah-perintah kepada beberapa orang yang ada di rumahnya. Namun perintah-perintah itu pun sangat mengejutkan Gelagah Putih dan Rara Wulan. Ternyata Wiraraja adalah seorang yang telah dikirim oleh kelompok yang menyebut dirinya Perguruan Kedung Jati. Wiraraja pula lah yang telah mengatur, siapakah yang berperan sebagai perampok dan siapakah yang berperan sebagai pahlawan. Demikian keduanya mengetahui betapa liciknya Wiraraja, maka Gelagah Putih pun segera menggamit Rara Wulan dan memberinya isyarat untuk meninggalkan halaman rumah itu. Permainan yang sangat menarik, berkata Gelagah Putih setelah ia keluar dari lingkungan halaman rumah Wiraraja. Iya, Kakang. Sungguh suatu permainan yang menyenangkan. Besok lusa adalah hari merti desa. Nanti malam mereka akan merampok rumah Ki Bekel, karena mereka mengira bahwa uang yang dipergunakan untuk biaya merti desa itu sudah berada di rumah Ki Bekel. Itu tidak penting. Yang penting bahwa kekacauan itu telah terjadi. Kemudian orang-orang dari perguruan Kedung Jati itu datang sebagai pahlawan yang menyelamatkan rakyat Banyudana dari perampokan itu. Ya. Apa yang sebaiknya kita lakukan, Kakang? Apakah kita akan membiarkannya? Kita harus berhati-hati, Rara. Untuk sementara kita tidak harus ikut campur, karena rakyat Banyudana tidak benar-benar akan mengalami perampokan. Ceritanya, uang itu tentu akan diselamatkan. Apakah kita akan membiarkannya saja? Gelagah Putih pun termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia pun bergumam. Bagaimana pendapatmu, jika untuk sementara kita akan membiarkannya saja? Kakang. Aku mempunyai pendapat yang mungkin Kakang sependapat. Katakan, Rara. Yang terjadi nanti di tengah malam tentu para perampok itu akan merampok rumah Ki Bekel. Kemudian mereka yang berperan sebagai pahlawan akan datang menyelamatkannya. Bagaimana pendapat Kakang, jika kita ikut menghanyutkan diri di antara para pahlawan itu? Heh. Lalu apa keuntungan kita? Para pahlawan itu tentu tidak akan benar-benar melukai kawan-kawan mereka sendiri. Kalau mungkin, tentu hanya segores kecil. Jika darah menitik, maka mereka telah membuat seolah-olah mereka terluka parah. Tetapi kita tidak berbuat demikian. Kita akan membunuh? Aku setuju. Tidak, kita tidak akan membunuh. Kita akan melukai mereka sedikit lebih parah. Itu saja. Bukankah dengan demikian kita akan dapat membuat mereka saling curiga? Apakah mereka tidak akan menyalahkan rakyat Banyudana? Rakyat Banyudana tidak akan ada yang berani ikut campur. Gelagah Putih mengangguk-angguk. Katanya. Menarik juga gagasanmu itu, Rara. Sebaiknya kita akan mencobanya. Tetapi jika para pahlawan itu menyadari bahwa di antara mereka terdapat pengkhianat, maka kita akan lari. Aku yakin mereka tidak akan dapat berlari secepat kita dengan mengerahkan tenaga dalam kita. Gelagah Putih pun tersenyum. Katanya. Gagasanmu bagus sekali. Kita akan mencobanya. Kita akan melawan permainan itu dengan permainan pula. Bahkan yang tidak kalah menariknya. Marilah, kita akan bersiap-siap di rumah Ki Bekel. Rumahnya tentu berada di tepi jalan utama padukuhan itu. Keduanya pun kemudian pergi mencari rumah Ki Bekel. Ternyata tidak sulit untuk menemukannya. Di rumah Ki Bekel sudah ada beberapa orang yang sedang mempersiapkan upacara merti desa besok lusa. Kita menunggu di sini saja, Kakang, berkata Rara Wulan. Gelagah Putih pun mengangguk.
Sejenak kemudian keduanya telah duduk di atas sebuah dahan pohon nangka tua yang besar. Daunnya yang limbun telah membayangi tubuh mereka sehingga tersembunyi. Sesaat menjelang tengah malam, Gelagah Putih dan Rara Wulan melihat bayangan seseorang yang melintas di sebelah regol halaman rumah Ki Bekel. Gelagah Putih pun segera memberi isyarat kepada Rara Wulan untuk bersiap-siap. Perampok itu tentu akan segera datang. Kemudian para pahlawan pun akan segera hadir pula untuk menyelamatkan Ki Bekel dari perampokan. Rakyat Banyudana tentu akan sangat berterima kasih kepada para murid dari perguruan Kedung Jati yang telah menyelamatkan mereka. Sebenarnya lah, sedikit menjelang tengah malam, segerombolan perampok telah memasuki regol halaman rumah Ki Bekel. Beberapa orang yang berada di rumah itu menjadi sangat terkejut. Namun sebelum mereka sempat berbuat apa-apa, para perampok itu telah mengancam mereka dengan senjata telanjang. Dengan garangnya pemimpin perampok itu pun berkata lantang. "Jangan ada yang beranjak dari tempat kalian." Orang-orang yang berada di rumah Ki Bekel itu pun menjadi sangat cemas. Menilik wujud serta pakaian orang-orang yang berdatangan itu, maka mereka sudah menduga bahwa mereka adalah perampok yang sangat ditakuti itu. Namun Ki Bekel lah yang kemudian bangkit berdiri. Ia pun kemudian melangkah turun dari tangga pendapa rumahnya sambil bertanya. "Siapakah kalian, Kisanak? Kau sendiri siapa?" "Aku adalah Bekel di padukuhan ini." "Bagus. Jika demikian, maka pekerjaanku akan cepat selesai. Ki Bekel harus bersedia bekerja sama dengan kami." "Apa maksudmu?" "Serahkan uang yang sekarang tentu sudah berada di tangan Ki Bekel. Uang yang akan kau pergunakan untuk membiayai upacara merti desa lusa. Uang itu bukan uangku sendiri, Kisanak. Uang itu milik rakyat padukuhan ini. Karena itu, aku tidak berani menyerahkannya kepada siapapun. Jangan banyak bicara, Ki Bekel. Tidak ada yang dapat kau lakukan selain menyerahkan uang itu. Karena jika kau tidak mau menyerahkannya, maka kau akan mati. Kisanak, kau tentu tahu bahwa upacara ini adalah upacara ucap syukur, bahwa panen yang baru lalu dapat berhasil dengan baik. Karena itu seharusnya Kisanak tidak mengganggu jalannya dan bahkan persiapan dari upacara ini." "Cukup," bentak pemimpin perampok itu. "Aku tidak tahu apakah uang itu uang rakyatmu atau uang siapa saja. Aku juga tidak peduli apakah kau akan mengucap syukur atau apa. Pokoknya serahkan uang itu kepadaku. Habis perkara." "Jangan, Kisanak. Jika demikian, maka upacara itu akan dapat gagal sama sekali. Kami tidak mempunyai uang cadangan untuk menyelenggarakan upacara itu." "Diam kau, Ki Bekel. Sudah aku katakan, serahkan uang itu." Pemimpin perampok itu tiba-tiba saja telah menjangkau baju Ki Bekel serta mengguncang-guncangnya. Tubuh pemimpin perampok yang jauh lebih tegap, lebih besar dan lebih tinggi itu kekuatannya sama sekali tidak terlawan oleh Ki Bekel. Karena itulah maka Ki Bekel pun benar-benar telah terguncang-guncang. "Serahkan uang itu," bentak pemimpin perampok itu. "Jangan ambil uang itu, Kisanak. Jika kalian mau ambil, ambil saja apa yang ada di rumahku. Aku memang bukan orang kaya, tetapi nilai isi rumahku ini akan seimbang dengan nilai uang yang akan dipergunakan untuk upacara merti desa esok lusa." "Cukup. Cukup, Ki Bekel. Jangan terlalu banyak bicara. Serahkan uang itu. Atau kau akan mati malam ini juga." "Tunggu, Kisanak. Jika kau tidak kebal, maka serahkan uang itu kecuali jika kau memang kebal." Ki Bekel menjadi bingung. Uang itu bukan uangnya. Uang itu adalah uang rakyatnya yang akan dipergunakannya untuk merti desa. Jika uang itu diambil oleh para perampok, maka tidak ada lagi yang dapat dipergunakan untuk upacara itu. Sementara itu waktunya tinggal esok lusa. Tidak ada lagi kesempatan untuk menjual gabah, padi atau jagung. Dalam kebingungan itu, tiba-tiba saja terdengar suara tertawa berkepanjangan. Suara tertawa yang bergema di malam hari. Bersambung ke bab 541. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.